Dipilihlah tapak siring yang intinya adalah harus mengikuti Tukat Pakerisan ini, Sungai Pakerisan, Sungai Sakral, di mana bangunan-bangunan awal dari mulainya Bali ini itu berada di sepanjang sungai, mengikuti alur sungai ini. Akhirnya saya menemukan dari situ dan berkembang, bertambah, sampai kemudian ada profesor dari Orissa, namanya Subhas Das, untuk mengkonfirmasi dengan cerita itu. Ceritanya adalah bahwa pada abad keempat, ada satu negeri di India sana namanya Mahabalipuram. Maha itu agung, Bali itu adalah tempat untuk pulang, tempat untuk mudik. Kita kembali ke asal, Bali. Puram itu adalah state, negara, Mahabalipuram. Bahwa pulau ini diberi nama Bali itu juga bukan sebagai kebetulan. Karena sebelum Masehi itu sudah ada pedagang-pedagang India lewat Teluk Benggala itu. Hanya pada abad keempat oleh seorang rajanya bernama Narasimha Warman dari dinasti Warman. Yang nama ini sangat familiar sekali dengan apa yang terjadi di Asia Tenggara, nama-nama dinasti Warman ini. Salah satu contoh pada abad keempat itulah mulai ditata. Tidak hanya pedagang saja. Yang dari laut ini, dari India, Teluk Benggala mencapai Burma, terus Asia Tenggara sampai Vietnam, Kamboja, ke selatannya Nusantara ini. Makanya seperti di Kamboja, Khmer itu disebut negaranya bukan Khmer, bukan Kambodia, bukan Kamboja, itu pemberian pelaut-pelaut asal Eropa jauh sesudah Mahabalipuram. Menyebut negaranya Jayawarman. Mohon diingat ini nama Warman. Negara-negara lain di Asia Tenggara itu ada yang bernama Rudra Warman, Tribuana Warman di Myanmar, sampai kemudian ke Sumatera ada Aditya Warman, di Jawa Barat ada Gunawarman, Purnawarman, dan Warman yang lainnya, sampai kemudian pada di Bali, loncat ke Bali, istimewa sekali tempat untuk pulang itu Warmannya bukan pakai Warman, bukan pakai man, tapi dewa, Warma dewa. Jadi masih dinasti Warma. Gitu. Cuma lebih tinggi ininya karena pulau ini spesial itu. Dari situlah saya belajar. Ternyata pola abad keempat ditata perdagangan karena di Istanbul, Alexandria untuk dijual ke Eropa itu Cina jalurnya utara lewat darat, India lewat laut, bertemu di Istanbul yang tempatnya itu disebut Bazar. Sampai sekarang Indonesia pakai kata-kata dasar, pasar. Pasar. Itulah pasar dunia. Bahan-bahan yang diperlukan oleh orang-orang Eropa untuk mencapai kehidupan, termasuk ke Mesir sebelumnya, sebelum Masehi juga.
untuk mencapai hidup ini adalah hidup sehat, umur panjang, dan mewah. Semuanya itu dari Asia Tenggara ini. Saya juga ke Eropa melihat bangunan sana itu kayunya semua dari Asia Tenggara. Bangunan lantai 3 dan emas semuanya. Herbal yang sekarang orang berpaling ke herbal lagi, bukan kimia. Obat-obatan, umur panjang, makanan, bumbu-bumbu, dan sutra-sutra tenunan yang dibawa untuk pakaian mereka. Kalau kita lihat di film itu, dari Asia Tenggara termasuk Nusantara semua. Betapa kayanya Asia Tenggara itu. Nah, Narasimha Warman pada abad keempat lah untuk berniat melestarikan sumbernya ini. Yang kalau zaman sekarang itu komoditinya adalah seperti minyak. Minyak bumi ini betapa semua orang tergantung ke minyak bumi. Saat itu diselamatkan harus dilestarikan. Jangan cuma diambil saja. Dikirimlah di kapal-kapal pedagang itu para maharsi. Yang disebut maharsi itu mohon sekarang dikoreksi, bukan hanya yang berekor panjang bercerita tentang surga neraka saja, tapi mereka adalah ilmuwan, profesor semuanya, ahli tanaman, ahli geologi, ahli astronomi, semua ilmu pengetahuan itu bersatu dengan spiritual. Itu konsep timur. Kalau konsep barat, spiritual tidak boleh dicampur sama knowledge, ilmu pengetahuan itu. Terpisah. Harus akademis. Karena mereka orang-orang intelektual itu tinggal di bukit, di kerajaan Romawi sana, di bukit namanya Akademia. Orang-orang itulah yang menentukan semuanya kalau logis, akademis. Nggak boleh campur spiritual. Tapi di timur, pengetahuan makin tinggi, sebaiknya juga spiritualnya tinggi. Itu bedanya. Dari situlah dititipkan Maharsi ini di kapal-kapal dagang yang mengangkut komoditi, baru abad keempat itu. Tapi mereka tidak langsung ke timur. Perjalanannya sambung menyambung, berhenti, nanti rombongan lagi, berikutnya berhenti, dan menetap kawin campur. Dari situlah akhirnya saya juga menemukan catatan-catatan di istana waktu inventory itu, bahwa Asia Tenggara ini bersaudara. Termasuk Asia Barat sampai Afrika, sampai semua yang terjajah itu. Itu konsepnya Bung Karno adalah mempersatukan bekas jajahan. Karena begitu kapal-kapal dari negeri barat itu, mereka membawa senjata, meriam, dan hanya mengambil. Tapi konsep dari Mahabalipuram ini, dari dinasti Warman ini, adalah mengajari. Makanya kita dari Burma sampai Vietnam, Kamboja itu hampir sama karena kawin campur, bersaudara. Dipersatukanlah Asia Afrika ini sama Bung Karno. Idenya mempersatukan Asia Afrika ini. Juga ASEAN dibentuk. Karena ini semua masih bersaudara. Dan masih terbukti yang gampang ditemui, justru saya menemukan di Bali. Saya amati setiap upacara di tempat-tempat lain itu. Dan saya baca beberapa buku yang dibaca Bung Karno maupun
dari buku yang saya dapatkan di Bali ini. Paling lengkap rasnya. Mau ketemu yang mirip orang Thailand ada, orang Kamboja ada, cantiknya orang Vietnam ada, cantiknya orang Laos ada, cantiknya orang Sumatera ada. Di Bali, Aditya Warman bawa orang Melayu yang adalah dari Sumatera Barat juga. Itu adanya di dekat Besakih, salah satu contoh. Ada desa namanya Rendang. Terus ada Menanga. Itu adalah kemenangan menang. Minangkabau. Dari Pasundan ada di Singaraja. Itu semua etnik itu ada. Itulah yang membuat inspirasi idenya Bung Karno mempersatukan Asia Afrika dan ASEAN ini. Di Bali kalau upacara kita bisa lihat wajah-wajah orang Thailand, wajah-wajah orang Laos, wajah orang Cina, wajah orang bahkan India juga ada. Di Tambak Siring itu ada Pura Mangening, pemangkunya itu orang Bali asli. Tapi wajah India dengan ini orang kalau ngaku dia orang India ya percaya aja. Salah satu contoh kenapa saya kagum di Bali. Mungkin saat itu sekedar sampai akhirnya Bung Karno dapat cerita juga dari Perdana Menteri India itu untuk menelusur Tukat Pakerisan ini. Dia tahu sejarahnya, bangunan-bangunan tua yang dibangun tahun 800 sampai sebelum abad 14. Itu adanya di Tukat Pakerisan ini. Dan semua ada bukti-buktinya. Alasannya istana dibangun di Tambak Siring karena mengikuti alur Pakerisan ini yang sampai ke Yefulu dan di tebing Tegalingga sampai ke Gumicik, terus kemudian Pura Mas Jati, Pura Purnama, Pantai Matahari Purnama itu Pantai Purnama. Kira-kira itu yang kemudian menjadi keputusan Bung Karno. Salah satunya membangun di Tambak Siring. Dan itu karena sakralnya itu, menghormati leluhur. Dan memang buktinya, bahkan waktu Perdana Menteri Yugoslavia, Josip Broz Tito datang ke Bali, Gunung Kawi itu sampai sekarang undaknya masih tertata bagus dengan batu karena Bung Karno minta dibuatkan undak untuk menunjukkan inilah yang dulunya orang Bali itu sudah spiritual. Ditandu dan pola membuatnya persis seperti di daerah Tamil Nadu, Mahabalipuram itu. Pura Siwa yang disebut di Kailas. Itu adalah bukit baru digali dan bentuk arsitekturnya dibentuk dari situ diukir. Bukan membawa materi bangunan baru disusun. Tapi bukit batu, malah granit. Gunung Kawi buktinya. Dibuat baru digali sebagai di dalam pemukiman itu. Yang semula dipakai sebagai pemukiman Maharesi. Meditasi spiritual di sana. Itu contoh-contohnya sangat banyak sekali. Bangunan-bangunan candi itu, baik di Jawa, baik di Laos, baik di Siem Reap, Kamboja, semuanya tipikal dari
Mahabalipuram, Borobudur, dalam miniatur Bali itu semua ada. Sampai ukiran-ukiran yang bercerita itu, selain cerita yang tertulis dan cerita yang verbal, ada cerita dalam ukiran-ukiran. Apa saja untuk pendidikan moral, etik, dan spiritual, semua digambarkan dan abadi. Kalau ukiran itu, karena gampang ceritanya ini. Saya kira itu kenapa saya dari 89 tetap di Bali, berpindah-pindah, yang sekarang saya mukim di agak hulunya Tukat Pakerisat di Dusun Penempahan. Silahkan kalau mau datang, untuk pemirsa juga datang ke Bali Healing Spirit, di mana sembunyinya Pak Enong gitu. Pasti nanti ketemu saya. Kalau lihat peta nanti malah kesasar. Saya tinggal di dusun. Saya kira itu. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Itulah tadi perjalanan yang sangat kompleks dari Pak Enong Ismail yang sudah diceritakan dengan tegas dan juga singkat bagaimana peradaban itu berlangsung. Kemudian saya ingin menanyakan, Pak. Tadi kan ada banyak pura-pura yang Bapak sebutkan di sepanjang Sungai Pakerisan. Itu salah satunya pura yang terkenal, ada Pura Gunung Kawi, ada Pura Mengening, kemudian Tirta Empul, ada juga Gua Garba dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana hubungannya antara pura-pura itu dengan sungai dan fungsionalnya masing-masing seperti apa? Kemudian kawasan lingkupnya itu sekitar mana aja? Gitu Pak, mungkin bisa memberikan informasi tentang itu. Ya, saya coba untuk mengungkap dari apa yang saya tahu. Dalam hal ini saya juga berharap dari pemirsa juga, kalau punya bahan-bahan untuk melengkapi, sangat terbuka sekali. Bagaimanapun saya sampai sekarang masih terus mengikuti perkembangannya di tingkat Pakerisan, baik itu upacara-upacaranya maupun masyarakatnya. Jadi apa yang saya ketahui ini mungkin sebuah pasal kecil yang akan membuat kabar yang begitu besar. Bantuan dari para pemirsa dan rekan-rekan yang peminat terhadap sejarah Nusantara, khususnya Bali, itu untuk kita saling melengkapi, sangat terbuka. Dan kalau ternyata salah juga terbuka untuk memberikan koreksi. Saya mulai dengan perjalanannya dinasti Warman ini. Sampai di Myanmar, para maharsi dari Mahabalipuram ini, di mana negara itu sebutannya adalah Tribhuwana Warman. Thailand juga disebut sebagai Rudra Warman. Semua Warman sampai ke Aditya Warman Sriwijaya ke Jawa Barat dengan sebutan nama sangat familiar, Gunawarman, Purnawarman, dan yang lain-lain. Dan juga ada jalur yang menuju ke Asia Tenggara, langsung ke Teluk Tonkin dan kawasan Kamboja. Itu adalah jalur dari pelaut Cina atau pelaut Asia Tenggara membawa hasil dari Nusantara ini, termasuk Asia Tenggara, untuk dibawa jalan darat, jalur sutra dan jalur rempah, dibawa melintasi Mongolia sampai ke Istanbul. Betapa pentingnya Istanbul,
karena Romawi pun memindahkan dari kerajaan Roma ke Alexandria itu sekarang, juga ke Istanbul, karena disitulah pertemuan antara Eropa dengan Asia menyeberangi Selat Bosporus, baru disuplai ke seluruh Eropa dan Mesir dan yang lain-lain. Dari situ rombongan Mahrez ini sampai di Myanmar dan menata, sampai kemudian aliran Buddha ini atau agama Buddha ini juga dibawa ke Thailand sampai ke Kamboja, Laos, Vietnam. Itu ditata duluan, membangun Angkor Wat sebelum Borobudur itu. Juga beberapa candi-candi di Siem Reap, di Thailand, di Laos, yang semuanya adalah unsur dari ditanganinya oleh dinasti Warman sampai ke Sriwijaya, dan akhirnya pada saat awal abad ke-6 mulailah setelah 200 tahun dari mulai abad ke-4 itu untuk membuat suatu pusat persaudaraan Hindu dan Buddha. Dibangunlah Borobudur dan Prambanan. Dari keduanya ini yang terbesar di dunia. Maksudnya dari leluhur ini adalah untuk mempersatukan. Yang di Asia Tenggara itu mulai ada konflik Buddha dengan Hindu yang sampai sekarang masih. Dari Borobudur inilah setelah selesai Purna Bukar pada saat awal abad ke-8, dan itu masih berfungsi terus menuju ke timur yang dipimpin oleh Resi Markandeya. Berhenti di Gunung Raung, di satu desa namanya Aga, yang di Bali juga dikenal dengan orang-orang Bali Aga, yang dibawa oleh Resi Markandeya itu mengamati dari pasraman di desa Aga ini, melihat ke timur, mempelajari lebih dari 18 bulan sesuai pergantian cuaca dan climate, dipelajari kalau purnama Kasa, purnama Karo, cuacanya bagaimana, dipakai sebagai contoh-contoh setiap 6 bulan penelitian, sampai paling sedikit ada 3 sampel, sehingga ada kesimpulan pulau ini punya spesifikasi yang khusus tentang cuaca dan yang lain-lain, dengan terletak di selat yang dalam, Selat Bali dan Selat Lombok, memiliki gunung-gunung, sampai akhirnya diputuskan untuk menyeberang. Yang dalam cerita-cerita di Bali juga sangat populer, antara 600, 700, 800 orang. Tapi bayangan kita itu seolah-olah semuanya menyeberang, rombongannya satu di satu tempat. Saya menemukan beberapa catatan juga dari catatan di istana itu waktu inventarisasi. Ternyata mendaratnya sesuai hastadana, 8 penjuru angin nih, rombongan itu. Dan mengamati dari sebelum berangkat itu, berjanji
dan dipelajari terus untuk bertemu di antara di tengah-tengahnya Gunung Agung ini. Dari mereka itu saintis Maharishi ini mengumpulkan sampel-sampel tanaman semua, pala pendem, pala gantung, ataupun yang tanaman keras, kayu-kayuan, termasuk tanah, contoh-contoh tanah dan astronomi. Purnama pertama, kedua, ketiga itu musimnya apa, sampai kemudian hasilnya sekarang ini kita tinggal menjalani saja. Nah, rombongan ini akhirnya berjanji untuk berkumpul di satu tempat pertemuan yang sekarang ini disebut Besakih, yang nama aslinya adalah Toh Langkit. Kita tahu di Bali ada Toh Jiwa, mempertaruhkan jiwa. Ada Toh Pati, mempertaruhkan Nyawa. sampai mati nyawa. Ini Toh Langkir, mempertaruhkan pelangkiran, mempertaruhkan sumpah terhadap Sang Maha Pencipta yang diduga. Karena baru pertama kali nanti tempat berkumpulnya ini ditunggu teman-temannya, tentu masih sederhana saja cara membuatnya. Tapi sudah berniat di kawasan yang sekarang Besakih inilah akan dibuat sebagai induk dari semua pura. Disebut Mother Temple. Pura ibu, pura paibon, gitu. Semua ada hubungannya itu. Dari itulah akhirnya mereka berkumpul, lalu kembali ke Borobudur, ke Jawa, di mana berkumpul ratusan Maharishi itu tinggal di sana. Hasil dari ekspedisi ke Bali itu dibuka dan dibicarakan, dianalisa tentang pulau itu. Sampai beberapa waktu kemudian mereka memutuskan sebuah master plan untuk menata Bali ini, menyeberang lagi dengan 400 orang atau sekitar 500. Yang dikenal demi untuk mensakralkan nama Bali, rombongan pertama itu karena tidak membawa sajen dan yang lain-lain. Ya tentu karena masih ekspedisi awal. Tapi yang kedua inilah mereka menata dan sudah menentukan tempat-tempat di mana akan dimulai sebagai tempat yang sakral mengikuti sebuah sungai. Terpilihlah Sungai Pakarisan ini, yang sekarang dikenal dengan Tukar Pakarisan itu, dengan segala pertimbangannya. Sawah pertama ditata, kebetulan juga berada di tempat saya tinggal sekarang ini, di Dusun Penempahan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada warga Penempahan, berterima kasih sekali. Saya diterima lebih dari saudara, boleh menyama beraya dan boleh bermukim di Desa Pakraman. Jadi orang Jawa yang diizinkan nyama beraya untuk tinggal di kawasan Desa Pakraman. Rumah saya ujung Tegalan, pinggir sawah pertama kali. Dari situ Sungai Pakarisan ini merujuk kepada pola pemetaan yang sesuai dengan baik itu di Thailand atau di Kamboja dan Asia Tenggara sampai di Mahabalipuram itu selalu berdekatan dengan sungai setiap membangun apa-apa itu.
Dari situlah mulai dirintis, dibuatlah pura seperti Paiguman itu akhir abad 8, awal abad 9. Tempat untuk mengugemi Paiguman, kesepakatan di mana ada stupa, ada jejak dari penyembahan leluhur dan respek pada leluhur, bukan penyembahan, respek, hormat kepada leluhur dan jiwa semua. Ada lingam yang cukup besar, silakan datang untuk melihat sendiri dekat dengan rumah saya. Dari situ ditentukan tukar pekerisan ini menata sawah yang kemudian melebar ke timur dan barat. Dari utara ini ke selatan dibangunlah candi-candi yang disebut sekarang Gunung Kawi. Disitulah tentang Kawi itu adalah kawitan, kita mengerti semua. Tempat cikal bakal dibuatlah dengan pola arsitektur bukit batu yang kemudian ditata sebagai pemukiman atau asram yang persis polanya itu seperti pola membangun pura siwa di Kailas. Itu sebuah bukit batu juga diukir, jadi tidak membawa materi-materi bangunan. Intinya adalah menerapkan pola yang sama tetapi menyesuaikan dengan bahan yang ada di setiap tempat yang berbeda itu, baik dari Myanmar sampai Kamboja, termasuk di Sumatera, Jawa, itu menyesuaikan dengan bahan yang ada. Jadi hanya di Bali, setahu saya, yang menerapkan persis pola dasar membangun arsitektur cara Kailas, tempat di Betara Siwa di India sana, dengan gunung dan bukit ditata menjadi pemukiman atau asram. Cuma ada di Gunung Kawi. Kita mengerti kawitan, itu asal muasalnya. Bahwa di utaranya ke dekat hulunya Sungai Pakerisan ini ada Pura Mangening, ada Pura Buddha yang sebelum dipersatukan itu disebut Pegu Lingam, tempat orang-orang Pegu dari Burma, Myanmar untuk membuat stupa Buddha dengan pola arsitektur di Myanmar. Di utaranya lagi itu di Panembahan ada ya Paiguman tadi, terus ada Jagasari, itu untuk menjaga saripatinya supaya tidak terkontaminasi. Jagasari. Dan ada Balai Agungnya juga yang arsitekturnya campuran Siwa Buddha. Ada stupa banyak, candinya itu candi Siwa. Nah, inilah yang mengilhami semua sampai ke bawah sebelum Gunung Kawi itu, dari mulai Peceng sampai Pasraman Bali ini sampai ke ya yang terdekat adalah Gua Garba, sampai ke utaranya di utara Gunung Kawi sampai terakhir Panembahan dan Pasangambu di kawasan Bapak Ciri. Itulah ditata pertama kali. Yang kita tahu nanti akan dijelaskan lebih terperinci. Ada juga candi tebing terobokan yang mirip Gunung Kawi. Tebing batu, ada bangunan candi, ada campuan yang penafsiran saya
itu adalah tempat untuk berdharma wacana. Karena ada pohonnya sampai sekarang terpelihara sebagai kanopi, sebagai peneduh. Dengan ukiran yang ada di dinding tebing, tukat pakerisan itu dibelokkan, nyambung lagi. Disinilah yang disebut Yekulu itu tata cara membagi air dari mulai Tirta, Toya, dan Yeh. Katanya ada. Dan banyak ukiran-ukiran yang Garuda Wisnu yang paling kuno. Terus sedikit lagi ke arah dekat Semebaun itu, Candi Tebing Tegalingga. Sebenarnya 3 lingga. Ada lingga 3, 2 candi. 3 lingga ya. 3 lingga, akhirnya Septong Bukan Tegalingga ya. Tegalingga. Gitu. Salah penafsiran. Aslinya namanya itu. Di situ juga tebing dipahat seperti Gunung Kawi, masih ada bagian yang belum dibuka sampai yang namanya Gua Garba yang dekat dengan Pasraman Bali Iling itu adalah tempat untuk test and proper spirituality. Wow. Tempat approve ya. Iya, sampai boleh tingkat level SD atau SMP atau SMA dari segi spiritualnya, grade-nya. Makanya disebut juga sebagai, selain disebut sebagai Gua Garba, itu adalah pura pengukur ukuran untuk diukur test and proper. Hebat ya leluhur. Hebat. Leluhur sudah tahu duluan. Kenapa disebut Gua Garba juga? Disitulah tempat layak untuk reborn again, lahir kembali, Dwi Jati, masuk kembali lagi kepada garbanya. Garba. Di sana ada, di atasnya kolam telaga wajah itu ada lubang masuk, ada undat kira-kira 5 atau 7, belok ke kanan itu cuma cukup 1 orang dan ditutup lagi. Itulah Gua Garbanya, tergantung tingkatannya, apakah pemula, apakah sudah advance atau sudah lanjut atau sudah S1 atau S2. Bisa 1 malam, bisa 3 malam, bisa 5 malam, bisa 7 malam tanpa makan dan minum. Kalau masih hidup, disitulah lahir kembali. Dengan upacara tertentu. Kalau ternyata meninggal di jalan yang moksa. Wow. Setelah merasa pulih lagi, baru turun dekat Pakerisan itu, ada seperti balik, tapi tertutup tengahnya ini. Pengujinya tidak kelihatan, hanya suaranya saja. Kalau ternyata lulus, ya secara seperti sekarang itu bisa periksanya, ya dia diupacarakan sebagai yang lahir kembali, manusia baru. Dan sepanjang sebelum dan sesudah dari Gua Garba ini, disinilah terletak Pasraman Bali Iling Spirit ini, di mana tempat ini juga termasuk jalur sebagai jalur yang sakral, karena di sekitar ini bagaimanapun
kalau zaman modern ini harus steril. Tidak boleh ada apapun yang akan membuat kesucian itu menjadi letah. Bersyukurlah bahwa terpilih dari spirit ini bisa berada di tempat ini. Iya. Yang tidak jauh, semuanya sangat dekat. Relatif, kalau yang paling jauh itu adalah Tambasiring sampai ke Belah Batu sana, di mana ada diistanakan Putri Mahendra Data, diserahkan sebagai Durga. Putri puranya disebut itu. Beliau adalah putri Jawa yang menikah dengan leluhurnya Erlangga, yaitu Udayana, dengan satu persyaratan. Siapapun jenisnya laki atau perempuan perkawinan dengan Raja Bali ini, Udayana ini, berhak untuk memerintah. Yang dalam modern ini sudah baru dikampanyekan persamaan gender. Tidak ada perbedaan. Gitu. Bali sudah duluan. Iya. Itu sudah kira-kira abad 10, abad 11 sampai abad 12. Dan di Belah Batu ini tempatnya para arsitek, pembuat candi, di bawah komandonya Kebowiwa, yang banyak membuat candi-candi sepanjang Pakerisan ini.